Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kita akan membahas tentang metabolisme asam amino. Asam-asam amino dapat diperoleh dari protein yang kita makan atau dari hasil degradasi protein di dalam tubuh kita. Degradasi ini merupakan proses kontinu karena protein di dalam tubuh secara terus-menerus diganti. Protein turnover. Berikut jalur metabolik utama dari asam-asam amino, terdiri atas 4, yakni yang pertama, produksi asam amino dari pembongkaran protein tubuh, digesti protein diet, serta sintesis asam amino di hati. Kedua, pengambilan nitrogen dari asam amino. Yang ketiga, katabolisme asam amino menjadi energi melalui siklus asam serta siklus urea sebagai proses pengolahan hasil sampingan pemecahan asam amino. Yang terakhir, sintesis protein dari asam-asam amino. Kemudian, terdapat jenis asam amino. Dari 20 jenis asam amino, ada yang tidak dapat disintesis oleh tubuh kita, sehingga harus ada di dalam makanan yang kita makan. Asam amino ini dinamakan asam amino esensial. Selebihnya adalah asam amino yang dapat disintesis dari asam amino lain. Asam amino ini dinamakan asam amino non-esensial. Kemudian jenis-jenis asam amino, ada asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Asam amino esensial, asam amino yang diperlukan untuk kelangsungan hidup suatu organisme, karena kita tidak dapat mensintesis asam amino esensial ini sendiri. Kita harus mendapatkannya dari makanan kita. Sedangkan asam amino non-esensial, asam amino yang dapat disintesis oleh tubuh. Kemudian, katabolisme asam amino. Asam-asam amino tidak dapat disimpan oleh tubuh. Jika jumlah asam amino berlebihan, tubuh akan menggunakan asam amino sebagai sumber energi. Asam amino memerlukan pelepasan gugus amin. Gugus amin ini kemudian dibuang karena bersifat toksik bagi tubuh. Ada 2 tahap pelepasan gugus amin dari asam amino, yaitu yang pertama transminasi. Enzim aminotransferase memindahkan amin kepada alfa-ketoglutarat menghasilkan glutamat atau kepada oksaloasetat menghasilkan aspartat. Yang kedua, deaminasi oksidatif. Pelepasan amin dari glutamat menghasilkan ion amonium. Gugus-gugus amin ini dilepaskan menjadi ion amonium atau yang dikenal dengan NH4+, yang selanjutnya masuk ke dalam siklus urea di hati. Dalam siklus ini, dihasilkan urea yang selanjutnya dibuang melalui ginjal berupa urin. Proses yang terjadi di dalam siklus urea digambarkan terdiri atas beberapa tahap, yaitu yang pertama, dengan peran enzim karbamoil fosfat sintase 1. Yang kedua, dengan peran enzim ornitin transkarbamoilase. Yang ketiga, dengan peran enzim argininosuksinat sintase. Yang keempat, dengan peran enzim argininosuksinat liase. Yang terakhir, dengan peran enzim arginase. Sintesis asam amino. Asam amino dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu asam amino glukogenik, ketogenik, serta glukogenik dan ketogenik. Asam amino glukogenik adalah asam-asam amino yang dapat masuk ke jalur produksi pirufat atau intermediat siklus asam sitrat seperti alfa-ketoglutarat atau oksaloasetat. Semua asam amino ini merupakan prekursor untuk glukosa melalui jalur gluconeogenesis. Semua asam amino kecuali lisin dan leusin mengandung sifat glukogenik. Lisin dan leusin adalah asam amino yang semata-mata ketogenik, yang hanya dapat masuk ke intermediat asetil-CoA atau asetoasetil-CoA. Kemudian terdapat biosintesis glumat dan aspartat. Glutamat dan aspartat disintesis dari asam alfa-keto dengan reaksi transnaminasi sederhana. Katalisator reaksi ini adalah enzim glutamat dehidrogenase dan selanjutnya oleh aspartat aminotransferase AST. Kemudian ada biosintesis alanin. Alanin dipindahkan ke sirkulasi oleh berbagai jaringan, tetapi umumnya oleh otot. Alanin dibentuk oleh pirufat. Alanin dipindahkan dari otot ke hati bersamaan dengan transportasi glukosa dari hati kembali ke otot. Proses ini dinamakan siklus glukosa alanin. Yang ketiga ada biosintesis sistein. Sulfur untuk sintesis sistein berasal dari metionin. Kondensasi dari ATP dan metionin dikatalisis oleh enzim metionin adenosiltransferase menghasilkan S-adenosilmetionin.
Asam merupakan prekursor untuk sejumlah reaksi transfer metil, misalnya konversi norepinefrin menjadi epinefrin. Kemudian biosintesis tirosin. Tirosin diproduksi di dalam sel dengan hidroksilasi fenilalanin. Setengah dari fenilalanin dibutuhkan untuk memproduksi tirosin. Kemudian terdapat biosintesis ornitin dan prolin. Glutamat adalah prekursor ornitin dan prolin. Ornitin memainkan peran signifikan sebagai akseptor karbamoil fosfat dalam siklus urea. Ornitin memiliki peran penting tambahan sebagai prekursor untuk sintesis poliamin. Biosintesis serin. Jalur utama untuk serin dimulai dari intermediat glikolitik 3-fosfoglycerat. Biosintesis glisin. Jalur utama untuk glisin adalah satu tahap reaksi yang dikatalis oleh serin hidroksimetiltransferase. Kemudian biosintesis aspartat, asparagin, glutamat, dan glutamin. Glutamat disintesis dengan aminasi reduktif alfa-ketoglutarat yang dikatalisis oleh glutamat dehidrogenase yang merupakan reaksi nitrogen fixing. Aspartat dibentuk dalam reaksi transminasi yang dikatalis oleh aspartat transaminase AST. Asparagin sintetase dan glutamin sintetase mengkatalisis produk asparagin dan glutamin dari asam alfa amino yang sesuai. Glutamin dihasilkan dari glutamat dengan inkorporasi langsung amonia, dan ini merupakan reaksi fixing nitrogen lain. Tetapi asparagin terbentuk oleh reaksi amidotransferase. Pada materi di atas, dapat disimpulkan bahwa metabolisme asam amino mengacu pada jumlah semua reaksi kimia di mana asam amino dipecah dan disintesis oleh proses vital dalam tubuh. Asam amino non-esensial dapat disintesis oleh tubuh, sedangkan asam amino esensial harus diperoleh melalui makanan. Asam amino bebas dapat digunakan dalam sintesis protein dan senyawa lain yang mengandung nitrogen. Cukup sekian materi yang telah kita bawakan pada kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan kata atau kesalahan pada pembaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.